Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, silakan klik join atau gabung menjadi member channel Kita Belajar dan pilih level yang teman-teman inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Huda. Di sini kita akan bahas lanjutan soal OSN tingkat provinsi untuk bidang geografi. Kita sekarang masuk ke soal bab sumber daya dan manajemen sumber daya. Oke, ini soal nomor 15 ya. Kita baca dulu soalnya. Pada COP 21 di Paris, COP itu Conference of the Parties ke-21 yang ada di Paris pada tahun 2015, Presiden Republik Indonesia menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29%, yang sebagian besar dicapai melalui reboisasi dan komitmen tersebut dapat meningkat hingga 41% jika ada dukungan internasional. Untuk mencapai komitmen tersebut, langkah apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia? Jadi kita bahas dulu ya. Jadi COP itu konferensi of the parties yang ada di Paris. Jadi di sini ada dua inti. Jadi Indonesia ini memiliki komitmen. Ini ada dua komitmen. Sorry guys. Ini ada dua komitmen ya. Ada yang pertama 29% secara mandiri ya. Secara mandiri pada tahun 2020 dan 41% itu jika dengan adanya dukungan internasional. Nah, komitmen ini bagian dari apa namanya? Bagian dari yang namanya Paris Agreement. Ini bagian dari Paris Agreement yang apa? Yang tujuannya ini membatasi kenaikan suhu global. Hingga di bawah 2 derajat Celcius. Nah, kemudian selain tujuan itu, ini juga bertujuan untuk mendukung pembangunan yang rendah karbon. Nah, untuk mencapai target-target tersebut, maka Indonesia ini memprioritaskan langkah-langkahnya. Yang pertama ada reboisasi. Kemudian ada juga transisi energi menuju energi terbarukan atau EBT. Energi baru terbarukan, Kemudian yang ketiga, ini ada penerapan teknologi pengurangan emisi. Ini target atau langkah-langkahnya ya. Jadi ini langkah yang dicapai Indonesia. Peningkatan teknologi untuk mengurangi emisi. Dan yang terakhir itu adalah peningkatan efisiensi energi. Nah, jadi di Paris Agreement itu ada dua tujuan, yaitu membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah 2 derajat Celcius dan juga mendukung pembangunan yang rendah karbon. Kemudian Indonesia ini juga memprioritaskan langkah-langkahnya. Yang pertama ada reboisasi, transisi energi menuju energi baru terbarukan. Kemudian ada peningkatan teknologi untuk pengurangan emisi dan juga peningkatan efisiensi energi. Nah, itu adalah langkah-langkah yang digalakkan oleh Indonesia untuk mencapai komitmen dalam mengurangi emisi CO2. Nah, kita kembali ke soal. Nah, di sini ada kecuali. Berarti kita akan mencari jawaban yang mana ini bukan jawaban yang benar. Gitu. Oke, kita bahas satu-satu. A. Investasi pada pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan. Nah, ini benar. Jadi, investasi pada pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan ini merupakan salah satu mitigasi. Jadi infrastruktur energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin ataupun panas bumi, ini bagian penting dari yang namanya transisi energi.
Nah, investasi ini bisa mengurangi yang namanya ketergantungan pada bahan bakar fosil dan juga mendorong pengurangan emisi jangka panjang. Jadi ini jawaban yang benar, tapi kita karena ini kecuali, berarti kita cari jawaban yang salah ya. Terus yang kedua ada yang B, ada implementasi disinsentif melalui kredit karbon dan pajak karbon. Nah, ini juga tepat. Jadi ini merupakan sebuah langkah mitigasi juga. Jadi kredit karbon dan pajak karbon ini sebuah instrumen ekonomi yang mendorong untuk pengurangan emisi. Nah, jadi dengan memberikan insentif pada pelaku yang mengurangi emisi dan disinsentif bagi yang tidak, mekanisme ini bisa yang namanya untuk membentuk sebuah tekanan ekonomi untuk mendukung yang namanya pengurangan emisi. Terus opsi C, pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan EV. Nah, EV ini apa? EV ini electric vehicle atau kendaraan listrik. Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan kendaraan listrik. Nah, ini juga salah satu solusi atau mitigasi yang tepat. Nah, penggunaan kendaraan listrik ini bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena apa? Karena listrik itu kan jika listrik yang digunakan ini bersumber dari energi terbarukan. Nah, kendaraan listrik ini juga tentunya juga bisa mengurangi polusi udara yang ada di perkotaan. Nah, dengan itu tentunya juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian opsi D, penerapan skema CCS atau CCUS. Apalagi nih? Oke, kita bahas. CCUS itu carbon capture. Dan kalau CCUS, jadi ini kayak suatu kesatuan. Jadi carbon capture and storage atau utilization. Jadi CCS, CCUS itu carbon capture, storage, utilization. Nah, ini juga merupakan sebuah langkah mitigasi yang tepat. Jadi CCS, CCUS ini kayak sebuah teknologi untuk menangkap emisi karbon dioksida dari pembangkit listrik atau industri. Kemudian dia menyimpan di bawah tanah atau memanfaatkannya untuk produksi. Nah, teknologi dari CCS atau CCUS ini dapat membantu mengurangi emisi dari sektor yang sulit untuk didekarbonisasi. Jadi ini jawaban yang betul juga. Sehingga jawaban yang salah ini, transisi energi dari batu bara menuju minyak bumi. Ini tidak benar ya. Kenapa? Karena ini bukan merupakan langkah mitigasi emisi karbon. Nah, minyak bumi ini memang menghasilkan emisi karbon dioksida yang sedikit lebih rendah dibanding batu bara. Tetapi, dia tetap aja sebagai bahan bakar fosil. Nah, transisi yang ideal adalah dari batu bara dan minyak bumi menuju energi baru terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau air. Bukan minyak bumi ya, harusnya menuju ke yang terbarukan. Misal tenaga surya, air, atau angin. Nah, jadi langkah yang opsi E, ini tidak mendukung pengurangan emisi karbon. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 16. Kita baca dulu soalnya. Indonesia, salah satu negara berkembang terbesar di dunia, tengah menghadapi tantangan dalam sektor ketenagalistrikan. Pasokan listrik pada sistem kelistrikan Jawa Bali mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply. Beberapa faktor kompleks telah berkontribusi pada situasi tersebut, diantaranya mega proyek pembangkit listrik tenaga uap batu bara sebesar 35 gigawatt yang diumumkan pada 2015 lalu. Sebelum 2014, pasokan listrik mengalami defisit karena pembangunan listriknya tertinggal dibandingkan laju pertumbuhan. Kondisi oversupply tersebut menjadi beban karena kontrak listrik menerapkan skema take or pay, yaitu listrik yang dipakai atau tidak terpakai yang diproduksi oleh produsen listrik swasta. Ini tetap harus dibayar sesuai kontrak. Nah, berikut langkah-langkah atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi oversupply listrik tersebut. Oke, jadi di ada beberapa konteks masalah ya. Oke, kita coba analisis. Jadi yang pertama, jadi ini tulis konteks masalah
Jadi agar kita mudah buat pemecahannya. Yang pertama, ada apa? Yang pertama tentunya masalahnya yaitu over supply listrik. Di mana? Di Jawa, Bali. Di Jawa. Terus kedua, apalagi? Ada yang namanya di sini skema take or pay. Ini juga menjadi salah satu masalah. Jadi walaupun listriknya nggak kepake, itu tetap bayar gitu. Kemudian sudah ya. Jadi ada dua opsi masalah ini. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah ini, jadi diperlukan berbagai upaya untuk melibatkan penyesuaian kebijakan distribusi dan juga peningkatan konsumsi listrik. Jadi upayanya ini bisa meliputi ini penyesuaian kebijakan, kemudian ada distribusi dan peningkatan konsumsi listrik. Jadi ada 3 itu langkah utamanya. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu. Opsi A skip dulu. Yang B, penyesuaian kembali rencana umum penyediaan tenaga listrik atau RUPTL. Nah, ini merupakan jawaban yang benar. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu upaya. Nah, kalau di sini dilihat, salah satu upayanya yaitu penyesuaian kebijakan. Nah, penyesuaian kebijakannya yaitu dengan penyesuaian kembali rencana umum penyediaan tenaga listrik atau RUPTL. Nah, jadi RUPTL ini kayak dokumen perencanaan pembangunan ketenaga listrikan untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, penyesuaian RUPTL ini diperlukan untuk menunda atau mengurangi proyek PLTU baru serta mengalihkan fokus pada energi baru terbarukan. Nah, dari penyesuaian ini bisa membantu mencegah kelebihan pasokan yang lebih besar di masa depan. Jadi ini jawaban yang betul. Oke, lanjut. Pembangunan jaringan listrik di Sumatera untuk mengalirkan kelebihan listrik dan peningkatan elektrifikasi melalui electrifying agriculture, manufacture, and marine. Nah, ini juga benar. Jadi salah satu solusi yang praktis itu menyebarkan kelebihan listrik ke wilayah lain yang masih membutuhkan pasokan. Nah, Sumatera ini memiliki potensi kebutuhan listrik yang lebih besar seiring dengan pertumbuhan industri dan pembangunan yang ada di Sumatera. Nah, dengan membangun interkoneksi Jawa Sumatera, jadi kelebihan dari listrik di Jawa Bali ini bisa disalurkan ke Sumatera sehingga di sini bisa mengurangi beban oversupply. Jadi ini juga betul. Terus kita bahas lagi yang C. Yang D, pembangunan jaringan listrik di Sumatera untuk mengalirkan kelebihan listrik. Sama ya ternyata soalnya. Ini juga berarti benar ya. Dan ini juga betul kalau kita baca. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sekian pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke tetap di bab sumber daya dan manajemen sumber daya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.